Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, yang pada khususnya umat Kristen Nasrani dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Kembali kita buat berita Injil kebenaran Tuhan pada siang berbahagia ini secara singkat durasi. Ya, kita share ke pertemanan kita Facebook. Mari kita saudara-saudariku memahami, mencermati firman Allah. Janganlah hanya pendengar, hendaklah jadi pelaku firman Tuhan dan berbuatlah kepada Tuhan. Di mana menjelang hari-hari terakhir ini kita melihat situasi kondisi dunia, bahwa teguran-teguran daripada Tuhan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, secara mendalam kita melihat situasi kondisi itu, bahwa karya tangan Allah sudah bekerja baik dengan buruknya untuk menegur kita semua supaya kembali ke jalan yang benar, supaya kita kembali di jalan pertobatan yang sebenarnya, sekalipun itu sulit, saudara-saudaraku. Di mana firman Tuhan berkata menjelang hari-hari terakhir ini, bahwa Tuhan Allah kuasa rohnya sudah Tuhan utus bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita merasa percaya kepada Yesus Kristus dalam keimanan kita, berarti roh itu sudah kita terima. Itu saudara-saudariku. Mari kita memperhatikan gelora dunia. Jangan lagi lalai. Bertahanlah, belajarlah bertahan dalam kebenaran Tuhan. Sebab Tuhan Allah berkata bahwa Roh Kudus itu sudah Tuhan uraikan bagi jiwa dan tubuh dan pemikiran kita, bahwa tubuh kita adalah baik daripada Allah dan milik Roh Kudus. Itu saudara-saudariku. Mari belajar demi belajar berjalan di jalan kebenaran. Tuhan akan menolong dan menyertai kita semua. Belajarlah, berbuatlah kepada Tuhan. Belajar kita berdoa kepada Tuhan dalam pengakuan dosa. Belajar kita berdoa kepada Tuhan dalam pengakuan kesalahan-kesalahan yang fatal, yang terkadang tidak kita sadari. Mari merendahkan hati kepada Tuhan. Berdoa dengan naungan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Itu saudara-saudaraku. Tujuan daripada ranah firman Tuhan, penyelamatan kita di kelak kemudian, di kelak penghakimannya. Itu sehingga kita dapat Tuhan lawat selagi kita masih bernapas di kolong langit dan atas bumi oleh kehendak Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita diajari, diberikan kehidupan yang seturut rencana daripada Allah. Kenapa dalam naungan doa kita, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pengertiannya supaya kita memahami, saudara-saudariku. Dalam naungan doa itu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya bahwa umat-umat yang masih ada di bawah kolong langit dan di atas bumi, supaya belajar demi belajar memahami dalam kebenarannya, sehingga Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita supaya kita mampu menghadapi segala sesuatu. Tipu muslihat iblis. Itu saudara-saudaraku. Sekarang ini yang kita hadapi itu tipu muslihat iblis melawan kerajaan-kerajaan setan di angkasa, melawan kerajaan-kerajaan di bawah kolong langit dan di atas bumi dan juga di dalam dasar laut. Menjelang hari-hari terakhir, itu yang kita hadapi saat ini. Sebab itu saudara-saudariku, mari kita belajar bersama-sama semua. Saudara-saudariku, dengan saya sama-sama kita belajar. Mari kita berbuat. Sebelum kita masuk ke ranah firman Tuhan,
Mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menghikmati kita, supaya Tuhan mengajari kita berdoa rendah hati hadapan Tuhan, supaya dihikmati kita mengerti menjabarkan firman kebenaran, yaitu hikmat karunia dari atas, bukan hikmat karunia dari dunia. Hikmat ini ada dua. Hikmat dari atas, naungan Roh Kudus. Hikmat daripada Allah Yesus Kristus. Hikmat dunia secara badani lahiriah yang terkadang kita pakai secara kepintaran kita sendiri. Masuklah kuasa kegelapan menyusup. Sebab itu berdoa kita dengan naungan Roh Kudus supaya Tuhan nikmati kita saat ini belajar bersama-sama. Saudara-saudariku dengan saya sama. Kita sama-sama belajar, sama-sama diproses. Demi keselamatan kita di kelak kemudian. Bukan demi keselamatan di bawah langit dan bumi, tidak. Atas bumi ini tidak. Keselamatan kita di kelak kemudian, saudara-saudariku. Sebab kelak penghakimannya ada. Itu pernyataan firman. Bukan keselamatan di bawah langit dan di atas bumi, tidak. Keselamatan di kelak kemudian. Adapun keselamatan di bawah langit dan di atas bumi paling kehidupan yang Tuhan cukupkan beban dalam kehidupan. Sehingga Dia curahkan berkatnya bagi kita supaya kita bertahan hidup. Sebelum Tuhan memanggil kita menghadap tahta panggilannya yang memisahkan roh kita dari daging dan tubuh kita, yaitu dikatakan maut kematian. Itu saudara-saudariku. Mari kita menunduk diri kepada Tuhan sebelum kita masuk ke ranah firman Allah. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya, haleluya Roh Kudus. Mendengarlah Engkau dan melihat atas segala permohonan doa dan ibadah kami. Dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan daripada Tuhan. Kami berdoa di hadapan daripada Allah dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu Bapa, menjamah kami semua dan menyelimuti kami. Hikmatilah kami Tuhan dengan kasih karunia daripada Allah yang Maha Tinggi. Jauhkan kuasa-kuasa dunia, jauhkan hikmat-hikmat dunia, supaya kami semakin mengerti rencana seturut daripada Allah dalam kehidupan kami. Kami percaya pada siang hari berbagai ini Tuhan, naungan tangan-Mu terjadi menjamah kami semua, siapapun menonton video ini. Hikmati kami semua ya Tuhan, berkati kami semua. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya. Dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan, dengan nama Roh Kudus-Mu kami belajar firman-Mu. Hikmati kami. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus yang menyertai kami dan menghikmati kami atas belas kasih daripada Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, masuk kita ke ranah firman. Firman ini kita buat, atau saya buat pribadi, tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kita punya kepentingan bersama, supaya kita sama-sama memahami bagaimana rencana firman Allah dan bagaimana sebenarnya menyembah Tuhan yang sebenarnya. Itu saudara-saudariku. Dan bagaimana kita punya cara menguatkan iman menghadapi gejolak dunia, tipu daya iblis, bujuk rayu kegelapan. Itu saudara-saudariku. Saudara-saudariku, sebelum menonton video ini, ambil saudara-saudariku kitab Anda dimanapun berada. Sekarang masuk kita ke ranah firman Tuhan, supaya kita memahami yang sebenarnya, supaya kita berjaga-jaga. Lihat suasana dunia sekarang, di mana-mana musibah, di mana-mana musibah yang tidak mungkin jadi mungkin. Teguran besar sekarang Tuhan bagi kita semua, bahwa karya tangan Allah sudah bekerja di bawah langit dan di atas bumi, baik dan buruknya. Itu saudara-saudariku, supaya kita memahami yang tertulis, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Efesus 6 ya, Efesus pasal ke-6 ayat 10 sampai 14, sesuai dengan Roh Kudus. Nanti tuntunannya kita belajar bersama. Di sana berikutnya ialah perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani ini apa? Apa perlengkapan rohani kita dalam hidup? Tentu kebenaran firman Allah, berbuat kepada Tuhan, sehingga tidak hanya kata-katanya. Belajar berdoa di rumah,
belajar beribadah raya, belajar kebaktian malam. Bukan tidak memikirkan kita harta dunia untuk kehidupan kita, tapi jangan berlebihan. Sebab itu juga berkat Tuhan. Tetapi lebih bagus utamakan firman kebenaran Allah. Cari dahulu kerajaan Allah, semua bakal ditambahkan berkat Tuhan katanya. Itu. Supaya kita memahami, jangan lalai. Saudara-saudariku. Kalau kita ingin bersama-sama mengejar rencana si turut Allah, belajar kita saudara-saudariku berbuat di hadapan Tuhan. Supaya kita memahami dalam kebenaran sebenarnya dan mengerti akan menyembah Dia. Perlengkapan rohani berikutnya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan yang dikatakan kuasanya. Apa itu kuasa daripada Tuhan? Di dalam roh dan kebenaran yang dinaungi dengan kuasa Roh Kudus. Supaya kita sanggup berbuat di jalan kebenaran. Supaya kita sanggup menghadapi tantangan, segala tantangan. Maka roh Allah dicurahkan kepada umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu saudara-saudariku. Ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini yang kita hadapi menjelang hari-hari terakhir ini. Mereka-mereka ini yang selalu menghalangi pemikiran manusia, menghancurkan pemikiran manusia, tipu dayanya, tipu muslihatnya, tipu dosanya, melemahkan pemikiran manusia datang di jalan kebenaran Tuhan, supaya lalai daripada kuasa dunia. Mereka adalah ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran Tuhan. Itu saudara-saudariku. Tentu bagaimana kita punya cara. Mari belajar firman kebenaran Tuhan. Tidak mengerti belajar firman kebenaran Tuhan, datang gereja beribadah. Ibadah kebaktian malam. Di sana hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan ada menjabarkan. Dan doakan hamba pelayan Tuhan supaya dia dihikmati. Sama-sama berdoa. Supaya roh hikmat, pengertian pengajaran daripada Tuhan menghikmati kita semua. Gitu saudara-saudariku. Dengan naungan kuasa Roh Kudus yang Tuhan uraikan di dalam jiwa dan tubuh pikiran kita sekarang ini. Itu. Supaya bertahan, belajar demi belajar. Itu tujuan daripada itu tujuan daripada ranah Roh Kudus, saudara-saudaraku. Kita ulangi ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis ini menipu daya pemikiran manusia. Kadang mau kita beribadah seperti sudah sebenarnya, padahal kita tertipu. Itu. Supaya kita tidak tertipu, bertahan dalam keibadahan, bertahan di dalam kebenaran. Artinya bukan hanya di dalam gereja aja kita mengenal Tuhan. Setelah kita keluar dari rumah Tuhan dalam keibadahan, bertahanlah dalam kehidupan sehari-hari jalan kebenaran Tuhan. Jangan mau tertipu daripada tipu dosa, tipu muslihat iblis. Itu saudara-saudaraku pengertiannya. Maka itu Roh Kudus Tuhan curahkan bagi kita semua. Coba kita bertahan dan mampu saudara-saudariku. Ayat 12 mengatakan, karena perjuangkanlah. Ya, katakannya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa kegelapan, pemerintah-pemerintah kuasa setan di dunia ini. Berlebih kita memahami penguasa-penguasa setan di dunia ini yang meliputi pemikiran kita terpisah di jalan kebenaran Tuhan. Itu saudara-saudariku supaya kita pahami. Kita ulangi ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging lagi. Sekalipun tipu daya iblis manipulasi pemikiran kita, sehingga kita tersentuh ranah dosa di dunia ini, sehingga jatuh dalam kedagingan,
Maka kita belajar di jalan kebenaran Tuhan, berdoa. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh Anda. Bagaimana kita melawan kuasa kegelapan itu. Itu saudara-saudariku. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa iblis, pemerintah-pemerintah iblis. Ini maksudnya pemerintah iblis ya, saudara-saudariku. Ya. Melawan penghulu dunia. Apa yang dikatakan penghulu dunia? Apa yang dikatakan penghulu dunia, saudara-saudariku? Penghulu dunia yang menjahati sifat manusia, yang dikatakan roh kegelapan, roh iblis, yang menyantroni jiwa pemikiran kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Kelemahan jiwa pemikiran datang kepada Tuhan dilemahkan. Ditipu daya kita, tipu iblisnya. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita memahami, ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah kegelapan, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia. Penghulu dunia yang kita nggak bisa kita lihat, itu kuasa kegelapan. Sebab kita mau tertipu daya. Berhati-hati kita, saudara-saudariku, menjelang hari-hari terakhir ini. Oleh sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus mencurahkan rohnya supaya kita sanggup menghadapi gelombang arus dunia yang menggelapkan pemikiran akan terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Maka Tuhan Allah mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita supaya kita mampu menghadapi bentuk apapun tantangan yang kita hadapi. Sehingga kita mengerti ranah-ranah kebenaran. Di saat kuasa kegelapan manipulasi pemikiran kita, adanya kuasa Roh Kudus yang percaya dalam tubuh kita menghandle mereka. Mengingatkan pemikiran kita jangan berbuat kejahatan. Itu saudara-saudariku. Supaya kita memahami hari-hari ke depan, tahun ke depan. Kita tidak tahu sejauh mana dunia ini. Itu ayat 12 mengatakan, saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa dunia. Melawan penghulu-penghulu dunia gelap. Penghulu-penghulu dunia yang gelap. Apa penghulu-penghulu dunia gelap? Perbuatan kuasa kegelapan. Itulah yang ingin manipulasi pemikiran kita. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, siapapun yang menonton video ini, mari kita saling memahami, mencermati firman ini. Hendaklah kita datang bersujud kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh Anda. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, supaya mampu menghadapi gejolak, bujuk, rayuan kegelapan, tipu daya iblis, tipu muslihatnya. Itu saudara-saudariku. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Penghulu dunia yang gelap itu apa? Perbuatan iblis. Inilah yang selalu manipulasi pemikiran kita, sehingga kita kadang lemah di jalan kebenaran Tuhan. Supaya mereka nantinya dengan kita ada kebersamaan di saat kelak penghakiman Tuhan yang terakhir. Supaya mereka dengan kita bersama jatuh ke dalam lubang api neraka yang dikatakan pernyataan firman. Sebab itu Tuhan mengingatkan, puji Tuhan masih ada rasa kasih sayangnya kepada kita. Dia utus rohnya untuk menguatkan kita yang dikatakan Roh Kudus.
supaya kita menjadi penghuni surgawi yang Tuhan nyatakan. Kenapa? Di dalam waktu hidup kita lah memberikan kesempatan datang kepada Tuhan. Kalau sudah mati, Tuhan pisahkan antara roh kita dengan tubuh kita, tidak ada lagi waktu perubahan. Mari belajar demi belajar di jalan kebenaran Tuhan. Sekalipun pelan-pelan. Pelan-pelan demi pelan-pelan datang kepada Tuhan. Yang gelap melawan roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat di udara yang dikatakan roh penghalang di udara. Kadang doa kita berdoa kepada Tuhan tidak bisa sampai. Dia halangi. Sebab itu Tuhan Allah berdoalah dengan Roh Kudus. Supaya roh penghalang di udara tidak mampu menghalangi doa kita. Yaitu Roh Kudus menghantar doa kita kepada Tuhan. Itu saudara-saudariku. Ada 3 perihal pekerjaan iblis di dalam dunia ini. Roh penghalang di udara, kejahatan, kuasa kegelapan. Roh penghalang di bumi. Roh jahat di bumi. Roh jahat di dasar laut. 3. Kita bisa sanggup melawan roh jahat di bumi. Kita sanggup melawan roh jahat di laut. Tetapi kita tidak sanggup melawan roh penghalang doa kita di udara. Maka Tuhan Allah Yesus Kristus mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Supaya kita mampu menghadapi berjalan demi berjalan jalan kebenaran Tuhan. Kenapa firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang luput dari segala dosa. Seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna. Karena Tuhan tahu kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan yang ingin manipulasi pemikiran manusia supaya ke jurang maut, kematian oleh karena dosa. Sebab itu Tuhan Allah mengutus rohnya menjelang hari-hari terakhir. Kalau kita lihat gelombang dunia sekarang saat ini, mari kita pahami itu. Apa karya tangan Allah yang bekerja baik dengan buruknya? Mungkin sebagian kita yang percaya kepada Tuhan sudah ada yang dijamah, sudah ada yang dihikmati, sudah ada yang menerima mujizat oleh keajaiban ilahinya, belas kasihnya kepada kita, saudara-saudari. Mari kita belajar demi belajar di jalan kebenaran Tuhan dan percaya kenaungan kuasa Roh Kudus yang ada di tubuh kita, yang milik daripada Allah, yang dikatakan tubuh kita di dalam masih di dunia menjadi baik daripada Allah. Maka dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Supaya umat-umat itu sanggup menjalankan kebenaran di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Karena Tuhan tahu betapa kuatnya, betapa kejinya, betapa kejamnya kuasa kegelapan manipulasi pemikiran manusia. Dengan secara apapun mereka kerjakan. Maka kadang-kadang ada kelemahan kita. Tetapi Tuhan Allah mengingatkan dengan firman-Nya, menjelang hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku. Kenapa? Juga firman Tuhan berkata bahwa sifat manusia menjelang hari-hari terakhir akan semakin penuh permasalahan. Sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus mencurahkan Roh Kudus-Nya menguatkan kita semua, saudara-saudariku. Mari kita pahami firman Allah ini. Bagaimana kita memiliki hal itu? Percaya kepada Tuhan. Percaya dengan Roh Kudus berdoa. Datang beribadah raya. Datang kebaktian malam. Yang sesuai struktural program gereja Anda dimanapun berada. Mari saling support dalam doa. Dalam doa di tempat kediaman kita. Mari saudara-saudariku kita doakan hamba pelayan Tuhan yang layak di hadapan Tuhan. Di saat mereka menjabarkan firman kebenarannya, mari kita doakan doa bersama.
supaya hikmat itu tercurah bagi mereka dan bagi hamba Tuhan dan domba jemaat Tuhan, sehingga sama-sama dihikmati, bisa kita menjadi pelaku firman Allah, berbuat kepada Tuhan bukan hanya pendengar dan tidak hanya kata-katanya. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, pada siang berbahagia ini Tuhan ingatkan kita bersama. Ayat 13 mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetaplah berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kenapa dikatakan berdiri tegas? Tentu kita percayakan nama Roh Kudus daripada Tuhan sampai penyelesaian, kata Tuhan. Arti daripada penyelesaian bahwa hidup manusia akan Tuhan panggil. Artinya sampai penyelesaian, sampai panggilan Tuhan terjadi bagi kita, yang Dia pisahkan daging dan tubuh kita dengan roh kita. Kembali Tuhan ambil, sehingga daging dan tubuh kita menjadi kembali ke debu tanah. Sebab daging dan tubuh adalah terbuat daripada debu tanah. Namun roh pernapasan yang ada di tubuh kita adalah yang Tuhan curahkan rohnya di dalam roh kemanusiaan. Maka firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Ayat 13 mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari-hari yang jahat. Apa perlengkapan rohani? Apa perlengkapan rohani? Apa senjata rohani? Berdoa di rumah kediaman kita, belajar datang beribadah raya, belajar kebaktian malam, belajar firman Tuhan. Mari teliti mendengar firman kebenaran Allah di saat hamba pelayan Tuhan menjabarkan. Berusaha kita menjadi berbuat kepada Tuhan, menjadi pelaku firman, dan tidak hanya pendengar. Dengan percayakan nama Roh Kudus yang ada tubuh kita, selagi masih dalam hidup kita, bahwa daging dan tubuh kita lah masih tetap baik daripada Allah, milik daripada Roh Kudus. Setelah Tuhan memisahkan itu, maka rohnya dicabut, yang dikatakan kita akan mengalami kematian. Itu saudara-saudariku. Firman Tuhan ini singkat, simpel, padat. Tidak banyak para bahasa-bahasa seperti dalam penjabaran firman ketawa begini, tidak. Ini tegas. Saudara-saudariku, dengan saya sama-sama kita diproses supaya kita tidak ketinggalan di kelak kemudian. Karena yang kita kejar di dalam kehidupan kita di kelak penghakiman terakhir oleh kuasa Yesus, oleh rencana Tuhan. Apakah kita menjadi penghuni neraka atau penghuni surgawi? Tetapi Tuhan berkata bahwa kuasa Rohku sudah kuutus kepada kamu yang percaya kepada Yesus. Tujuan daripada ranah Allah supaya kita menjadi penghuni di dalam surga. Kenapa Tuhan Allah mengutus Roh Kudusnya kepada umat manusia? Bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus, Dia mengetahui kekuatan-kekuatan kuasa kegelapan, seperti yang tertera dalam firman Tuhan tadi. Itu, maka kita percaya di dalam naungan ibadah kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Bagaimana membangkitkan Roh Kudus kepada kita? Tuluskan hati kepada Tuhan, berdoa. Tinggalkan segala sesuatu bentuk dalam dunia di saat kita datang menyembah Tuhan. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, bangkitkan. Supaya Roh Kudus menguatkan kita di saat kita menyembah Tuhan. Di saat kita menjabarkan firman kebenaran Allah. Supaya Tuhan menghadapi, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Supaya Tuhan menghadapi kuasa-kuasa kegelapan
di dalam jiwa dan tubuh kita, di dalam penyembahan terhadap Dia, yang dikatakan dengan naungan Roh Kudus daripada Allah. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, percayalah, belajar kita ini menunduk diri kepada Tuhan. Lihat gelora dunia terjadi saat ini. Jangan salah memahami peranan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di tubuh manusia mengubah karakter manusia berjalan demi berjalan di jalan kebenaran. Bukan terus bisa kita langsung menjadi seperti Allah, tidak. Sebab itu firman Tuhan, bila Roh Kudus yang ada di tubuhmu, percaya kamu ada Roh Allah yang kudus bagi kita, maka kuasa Tuhan curahkan bagi kita, sanggup kita berjalan demi berjalan menghadapi suasana kegelapan. Walaupun kita tidak sempurna, sebab firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang luput dari kesalahan dan dosa, dan tidak ada yang kekal dan abadi. Itu firman Tuhan berkata. Tetapi Tuhan Allah mengutus kuasa Roh Kudusnya supaya sanggup kita berjalan demi berjalan jalan kebenarannya. Supaya Beliau itu nanti, Tuhan Allah Yesus Kristus, memberikan pengampunan kepada kita di saat penghakiman yang terakhir, yang Tuhan bangkitkan orang mati dengan orang hidup. Bukan daging dan tubuh Tuhan bangkitkan, roh kita Tuhan bangkitkan. Dia berbentuk sebuah makhluk. Apakah kita menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka? Sebab itu Tuhan Allah berkata, aku akan mengutus rohku kepada kamu menjelang hari-hari terakhir. Mari dalam kebersamaan kita belajar demi belajar. Memang agak sulit terkadang. Sulit. Tetapi sebab itu Tuhan Allah mengutus rohnya, percaya kita. Supaya kita dituntun pelan-pelan demi pelan-pelan. Tidak bisa secara spontan. Sebab di saat kita datang belajar jalan kebenaran, di saat kita datang menyembah Tuhan, begitu cepat reaksi kuasa kegelapan menargetkan pemikiran kita, menghancurkan kita dalam ibadah, supaya lari dalam keibadahan pemikiran, supaya kita tidak terfokus. Sebab itu Tuhan Allah mengutus rohnya supaya kita sanggup. Percaya kita Roh Kudus di saat menyembah Tuhan. Sekalipun banyak bisik-bisikan. Sebab seseorang yang berjalan jalan kebenaran Tuhan, belajar demi belajar, itu menjadi sebuah target daripada kuasa kegelapan. Setiap orang berjalan di jalan kebenaran dari firman Tuhan, bahwa kuasa kegelapan iblis, kita targetnya. Supaya kita terpisah dari Tuhan kita Yesus Kristus jalan kebenaran. Ini penting kita pahami dan kita sadari. Sebab itu kita belajar firman kebenaran Allah. Konseling namanya. Konsultasi namanya. Melalui saudara-saudariku